Museum Tahrir di Kairo menyimpan banyak harta benda dari masa Fir'aun. Jika Quran menceritakan banyak kisah tentang Musa dan Fir'aun, Museum Tahrir jelas membuktikan apa yang ditulis Quran. Fir'aun adalah nama yang diberikan kepada raja-raja Mesir kuno. Penelitian mencatat bahwa Fir'aun di masa Nabi Musa adalah Merneptah dari dinasti ke-19. Dia adalah putra Ramses II dan memerintah sekitar tahun 1224 sampai 1214 sebelum Masehi. Dari penemuan benda-benda bersejarah, jelas sekali bahwa kekayaan adalah tujuan utama dari kehidupan di masa Fir'aun. Rakyatnya memiliki cita rasa artistik yang tinggi. Lukisan Fir'aun dan perlengkapan upacara dikerjakan detailnya sedemikian indah oleh pengikutnya. Fir'aun menyatakan diri bahwa dialah Tuhan. Orang-orang Israel diperbudak. Tak ada pemimpin tunggal dalam kelompok Israel yang dapat membebaskan mereka dari cengkraman Fir'aun. Kepada Fir'aun mereka adalah kaum yang lebih rendah jika dibandingkan dengan orang-orang Mesir. Orang Israel mendapat perlakuan yang kasar. Ketika Fir'aun bermimpi bahwa seorang laki-laki yang akan menggulingkannya akan lahir, setiap bayi Israel yang baru lahir langsung dibunuh. Orang Israel sangat putus asa. Mereka harus menyerahkan bayi mereka untuk dipenggal kepalanya oleh Fir'aun setiap hari. Penduduk Mesir kuno sangat terkenal akan keahlian mereka dalam pengawetan. Banyak orang dan binatang yang diawetkan ditemukan dalam makam-makam kuno raja-raja Mesir. Penggabungan antara pengawetan dan pengeringan alamiah, cara bangsa orang Mesir membantu mengawetkan mumi selama berabad-abad. Binatang-binatang seperti ikan, anjing, kucing, dan monyet diawetkan di dalam makam Fir'aun. Kebanyakan ditemukan di Sanggara. Gambar-gambar di atas batu nisan disimpan dalam warna-warna asli. Seperti tulisan hieroglifik dalam dinding makam. Tulisan dalam artefak menceritakan kisahnya sendiri. Sangat dipercaya bahwa mumi hewan yang diawetkan memiliki nilai religius tersendiri saat upacara pemakaman Fir'aun. Pengunjung Museum Tahrir akan terpesona dengan objek pengawetan yang luar biasa. Walaupun telah berumur ribuan tahun, mumi-mumi tersebut tidak berubah dari bentuk alami mereka. Ini adalah mumi Ramses II. Dialah ayah angkat Musa. Ketika raja wafat, tubuhnya diawetkan sebelum dikubur bersama makanan dan kekayaan untuk kehidupan setelah mati. Peneliti sejarah kuno Mesir mencatat bahwa Raja Mesir percaya bahwa mereka merupakan perwujudan dari Horus, dewa dengan kepala elang. Namun setelah dinasti kelima, yaitu antara tahun 2494 dan 2345 sebelum Masehi, Fir'aun percaya bahwa dia adalah putra Ra, dewa matahari. Ketika raja meninggal, masyarakat masa itu percaya bahwa dia menjadi Osiris dan bergabung dengan dewa-dewa lain dalam kehidupan selanjutnya. Museum Ramses II di Tel Azizi, Memphis adalah daya tarik turis yang lain bagi mereka yang ingin belajar tentang Musa dan Fir'aun. Banyak wisatawan yang datang dengan bis setiap harinya, kebanyakan berasal dari Eropa dan Amerika.
Memphis terletak 17 km dari Kaihera atau Kairo. Berabad-abad yang lalu, Memphis adalah ibu kota Mesir kuno. Patung-patung besar ini adalah bagian dari peninggalan bersejarah yang ditemukan dan ditempatkan di luar museum. Patung Ramses II masih dalam posisi asli di dalam museum. Tinggi patung itu kira-kira 18 meter dan beratnya 120 ton. Tulisan indah pada patung secara jelas menunjukkan keahlian mereka dalam pahatan dan bagaimana pesatnya pengetahuan mereka di bidang ilmu dan geometri pada masa itu. Sebagian orang percaya bahwa Ramses II adalah Fir'aun di masa Nabi Musa. Mereka menemukan adanya garam di paru-paru, membuktikan bahwa raja mati akibat tenggelam di laut saat mengejar Musa di semenanjung Sinai. Bagaimanapun kepercayaan itu masih tetap teori sebagaimana diketahui bahwa semua mumi diawetkan dengan garam. Namun banyak orang yang tetap percaya bahwa Ramses II adalah ayah angkat Musa. Tapi ketika Musa kembali ke Mesir dari Madian dan mulai berkhotbah, Ramses II sudah mati. Singgasana Mesir kemudian dikuasai Merneptah dan dialah yang dipercayai sebagai raja di masa Nabi Musa. Bukti lain menunjukkan bahwa penguburan Merneptah tidak dilakukan sebagaimana yang biasa dilakukan terhadap Fir'aun-Fir'aun yang lain. Tubuhnya tidak ditemukan dalam kuburnya, tapi bersama mumi-mumi lainnya. Ini membuktikan bahwa penguburannya dilakukan dengan tergesa-gesa karena kematian yang tak terduga. Patung-patung Fir'aun menyebar ke seluruh kerajaan untuk menunjukkan kekuatan mereka dan agar dipuja oleh pengikut mereka.